kita dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Maka undang adik-adik untuk mengambil Alkitabnya untuk nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu sambil bernyanyi Bapakku datang padamu. Baiklah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Hopilah Hopita. Di rumah senang, di gereja senang.
mengenal Ibu Hondi. Namun sebelumnya jangan lupa kakak ingatkan, bagi yang nanti mau mengumpulkan persembahan boleh dikasih ke teacher, Pak Pendeta atau guru-guru sekolah yang lainnya. Baiklah, kita akan bernyanyi lagu Segala Firman-Mu sambil ditutup matanya, sambil dalam sikap saat teduh. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Ibu kasih waktu 3 detik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Ibu hitung dari 3 ya. Oke? 3, 2, 1. Sudah semua pegang Alkitab? Ya, anak-anak Tuhan yang baik, kalau mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu hati, pikiran, telinga, dan juga Alkitab, dan juga persembahannya tadi udah kan? Iya, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa yuk. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur di hadirat Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bahkan 1 minggu ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama anak-anak sekolah minggu kami yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini di rumah. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi saat ini sudah lama kami tidak boleh memuji dan memuliakan Engkau secara tatap muka di rumah-Mu yang kudus ini. Tapi kami yakin dan percaya sekalipun dalam keadaan seperti saat ini kami memuji memuliakan Tuhan lewat virtual atau online, tidak mengurangi sukacita kami, bahkan sukacita anak-anak sekolah minggu kami yang mengikuti di rumah. Biarlah Bapa Engkau hadir juga dalam hati dan pikiran mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Bahkan berikan mereka kemampuan daripada Tuhan untuk akan dengar-dengaran firman Tuhan dan mampu melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari yang kecil hingga yang sudah kelas besar. Sertai lindungi mereka Bapa, jauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, terutama dari COVID-19 yang semakin merajalela pada saat ini Tuhan. Lindungilah anak-anak kami ini sekalian. Lindungi juga para orang tua seluruh jemaat-Mu GMI Kanaan Jambi. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, sekalipun kami tidak boleh bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan kami yakin dan percaya di balik situasi COVID yang masih melanda pada saat ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Bapa sukacita pada hari ini tetap ada dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak kami.
Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ibu mau tanya, siapa yang pernah kehilangan barang atau sesuatu barang yang kalian sayangi? Nah, kalau kita kehilangan, gimana perasaannya? Sedih enggak? Pasti sedih dong. Apalagi kalau siapa yang punya hewan peliharaan, yang hewan kesayangan. Nah, kalau hewan kesayangan kita hilang, dicari enggak? Pasti dicari dong. Iya. Cerita kita hari ini yaitu tentang kehilangan. Ya, kehilangan apa adik-adik? Iya, seorang gembala kehilangan dombanya. Domba itu ada 100 ekor, tapi hilang 1. Ya walaupun masih ada tinggal 99 ekor. Oh ya, Ibu mau tanya, 100 dikurang 1 berapa adik-adik? 99. Nah, masih lebih banyak yang tinggal kan daripada yang hilang tadi. Yang hilang cuma 1 dari 100. Tetapi gembala yang baik itu tidak mau ada yang hilang 1 pun dari gembalanya. Ya, dia mencari sampai dapat. Ketika dombanya itu yang hilang itu ketemu, wah, gembala itu sangat sukacita, bersukacita, bersenang-senang karena gembala yang hilang, domba yang hilang itu sudah ditemukan lagi. Nah, di mana kita temukan ceritanya itu? Dari Injil apa adik-adik? Sekarang buka Alkitabnya dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7, perhatikan ke Alkitabnya. Ibu baca untuk kita dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekorlah di padang gurun, dan pergi mencari yang 1 itu sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, di Lukas 15 inilah kita mendengarkan tentang domba yang hilang. Adik-adik, yang dimaksud di sini bukan domba benaran yang hilang ya, tetapi domba yang hilang itu diibaratkan orang berdosa yang jauh dari Tuhan. Dan gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mau ada anaknya 1 pun yang hilang, yang jauh dari Dia. Karena apa? Karena dosa. Tapi Tuhan mau semua anak-anaknya berada di jalan kebenaran Dia, menuruti firman-Nya, jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan akan selalu peduli dengan kita. Tuhan akan selalu mencari kita sampai Dia menemukan kita. Jadi adik-adik, kita juga harus seperti itu. Kalau ada kawan-kawan atau teman-teman sekolah minggu
yang jauh dari Tuhan, dalam arti tidak mau mengikuti ibadah karena virtual. Nggak maulah, malas lah ngikuti ibadah sekolah minggu. Orang nggak langsung kok, nggak di gereja, hanya melalui HP, melalui online. Nggak usah lah. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Berarti kita sudah menjadi anak yang hilang. Percayalah, sekalipun dalam kondisi COVID ini kita beribadah melalui virtual, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mau kita tetap berada di jalan Dia. Jadi jangan mau menjadi domba yang hilang ya adik-adik, tetapi jadilah menjadi gembala untuk teman-temanmu, untuk saudara-saudaramu. Ajak mereka untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan senang melihat kita. Karena apa katanya tadi? Lebih sukacita kalau satu orang berdosa bertobat. Jadi Tuhan Yesus senang melihat adik-adik kalau mengajak temannya ikut beribadah, mengajak temannya supaya jangan melakukan kesalahan, mengajak temannya atau menasihati temannya ketika temannya itu melakukan kejahatan, misalnya mencuri, apalagi ya, mencuri, berbohong, menghina temannya, mengejek temannya, ya. Tuhan Yesus senang kalau kita mau menasehati orang-orang yang seperti itu. Berarti kita sudah menjadi gembala seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Jadi tapi menjadi domba yang taat kepada Tuhan. Jangan menjadi domba yang hilang ya adik-adik. Ya, jadilah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang boleh menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami sampaikan, biarlah Tuhan yang memampukan, menopang, menolong anak-anak sekolah minggu kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, bahkan hidup kami yang melayani Tuhan pada saat ini hanya ke tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama doa Bapa kami. Nanti habis doa Bapa kami, kita nyanyi Bapa terima kasih. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa